Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai variabilitas data, jadi variansi dan standar deviasi. Nah, pengertiannya, variabilitas itu adalah derajat penyebaran nilai-nilai variabel dari suatu tendensi sentral dalam suatu distribusi. Ukuran yang kita gunakan ada untuk mengukur variabilitas data ada range, deviasi, varian, dan ukuran penyebaran relatif. Untuk yang range dulu, range bisa kalian lihat di contoh datanya itu ya. Jadi sudah ada, kalau si A dia misalkan ada 5 kali tes, si A itu dapat nilai tertinggi 7, nilai terendah juga 7. Berarti dia range-nya nilai terbesar kurangi nilai terkecil kan 7 kurangi 7 0. Jadi datanya tidak heterogen, jadi homogen, nilainya 7 terus. Kemudian si B dia selama 5 kali tes gitu. Jadi misalkan saya ambil 5 kali tes, dia tertinggi nilainya 8, terendah nilainya 6. Berarti range-nya 8 kurangi 6 itu 2. Jadi dia mendekati homogen. Dan contoh si C itu nilai tertingginya 9, nilai terendahnya 5. Berarti range-nya 9 kurangi 5 itu 4. Dia heterogen, jadi nilainya bervariasi. Jadi dari 9, kemudian mungkin ada 8 gitu, dan terendah 5. Jadi nilai-nilainya heterogen. Dan si D misalkan selama 5 kali tes, dia tertinggi dapat nilai 10 dan terendah dapat nilai 4. Maka range-nya 10 kurangi 4 jadi 6. Itu dia sangat-sangat heterogen gitu. Nah, kenapa kita mencari variabilitas data? Itu untuk mengetahui luas penyebaran data. Jadi tadi kita kenapa harus nyari range gitu. Jadi alasannya untuk mengetahui luas penyebaran data, kemudian variasi datanya. Jadi tadi ada yang dia selama 5 kali ulangan ternyata dia nilainya 7 terus, berarti nilainya homogen atau tidak bervariasi. Dan yang ketiga, untuk menentukan homogenitas data. Sama kayak tadi 7 terus, berarti dia nilainya homogen. Atau yang dia nilainya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 itu berarti sangat heterogen. Nah, itu tadi ukuran pertama dengan menggunakan range. Kelebihan range itu gambaran umum mengenai luas penyebaran data dalam waktu singkat itu dapat kita lihat gitu. Jadi hanya lihat dari nilai tertinggi sama nilai terendah. Tapi kekurangannya gitu, dia hanya bergantung pada nilai ekstrim. Jadi nilai terendah sama nilai tertinggi. Kita tidak tahu nilai-nilai selain nilai terendah sama nilai tertingginya. Dan yang berikutnya kekurangannya kurang teliti gitu. Ukuran penyebaran data yang kedua itu deviasi. Nah, deviasi adalah selisih atau simpangan masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungnya. Di situ diberikan contoh ada nilai 8, 7, 6, 5, 4 dengan frekuensi masing-masing 1. Itu 8, 7, 6, 5, 4. Kalau kita cari rata-ratanya, itu kan 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4, 30 ya. 30 dibagi 5 itu rata-ratanya jadi 6. Maka deviasinya yang pertama 8 kurangi 6 itu 2, 7 kurangi 6 itu 1, 6 kurangi 6 itu 0, 5 kurangi 6 negatif 1, 4 kurangi 6 negatif 2. Kalau kita jumlahkan, ternyata kita dapat nilainya 0. Itu namanya deviasi atau selisih simpangan masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungnya. Untuk macam deviasi sendiri ada deviasi rata-rata atau AD, average deviation. Jumlah harga mutlak deviasi dari tiap-tiap skor atau nilai dibagi dengan banyak skor atau nilai itu sendiri. Jadi jumlah harga mutlak deviasi dari tiap-tiap skor dibagi dengan banyak skor atau nilai itu sendiri. Untuk data tunggal, AD itu sama dengan sigma fx. AD tadi deviasi rata-rata atau average deviation, fx jumlah hasil kali antara deviasi tiap-tiap nilai dengan
tersebut, dan N banyaknya data. X itu X bukan X tegak itu untuk nilai X aslinya. Jadi misal di sini ada usia, itu datanya di sini ada usia 30, frekuensinya 8,